Terlatar di sebuah kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, cerita diawali dengan memperlihatkan adegan kejar-kejaran antara 4 orang perampok yang mengendarai mobil truk dan beberapa polisi yang mengejar dari belakang hingga menyebabkan insiden kecelakaan yang nyaris menewaskan satu petugas. Lolos dari polisi, para perampok yang dipimpin oleh pasangan kekasih yang bernama Charlie dan Mia pun langsung turun dari mobil untuk menyerahkan barang hasil rampokannya. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu, yaitu seorang bernama Ching yang merupakan anggota dari kelompok Triad Asia. Setelah Ching mengantarkan Charlie dan Mia ke dalam, di sana ada seorang pemuda yang merupakan putra tunggal dari sang bos besar Triad. Rupanya, barang yang mereka berdua rampok adalah berisi narkoba yang sangat berharga dan mereka mendapat bayaran sangat tinggi untuk pekerjaan beresiko ini. I see you. Tepat saat Charlie dan Mia masih berada di dalam, muncullah sebuah mobil berisi orang bertopeng yang menyuruh Ching untuk segera pergi. Dan tebak apa yang para pria bertopeng ini lakukan? Dan kisah akan berfokus pada seorang polisi ogah-ogahan bernama Walker yang sedang membeli hadiah Natal untuk putrinya. Diketahui jika Walker sudah berpisah dengan istrinya gara-gara Walker yang sering menerima uang haram, sehingga butuh effort yang lebih untuk Walker membujuk sang mantan agar mengizinkannya menemui anak tercinta. I'm trying here. Showing up with the present doesn't count. We don't want your dirty money. Salary can't cover these costs. What do you want me to do? Don't make me out to be the bad guy. And a year ago, no explanation. Setelah ditolak untuk ketemuan, Walker pun melanjutkan patroli bersama dengan rekan polwannya yang masih magang bernama Ellie. Berbeda dengan Walker yang sudah bosan jadi polisi, Ellie tampak masih bersemangat dengan tugasnya karena ini adalah impiannya sejak lama. How old is she? 6. She's And that's all they had? yeah, that's all they have. When I was a kid, Tak lama, Walker pun mendapat telepon dari operator untuk mendatangi sebuah TKP penembakan yang baru saja terjadi. Yang setibanya ia di lokasi, alangkah terkejutnya Walker saat melihat beberapa mayat bergelimangan darah, yang salah satu korbannya adalah putra tunggal dari sang bos besar Triad. Dengan pengalamannya yang sudah puluhan tahun bekerja di Satuan Reserse Kriminal, ia pun mampu melakukan hipotesis prediksi untuk melihat bagaimana para pelaku melakukan penembakan dan tak lama, salah satu petugas pun menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah seorang pemuda yang tiada lain adalah Charlie yang diduga sebagai pelakunya. Sempat ngajenghok karena sangat mengenal sosok Charlie, Walker berusaha untuk bersikap biasa saja seolah-olah tidak mengenalinya sama sekali. The dead people here, they got a shot on. Find me an assault rifle. We may be looking for somebody else. You got a body to go with this mess? no, we don't. Maybe they got in a car? All right. Yes, sir. Tak buang waktu, Walker langsung pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang merupakan ayah dari Charlie yang ternyata adalah seorang bapak wali kota paling dihormati bernama Lawrence. Sama seperti pejabat konvensional pada umumnya, Lawrence memiliki sisi kelam di belakang layar, yaitu sering menggunakan uang haram untuk menunjang karirnya dalam pemilihan, yang salah satu orang kepercayaannya di lapangan adalah tiada lain dan tidak bukan adalah si sosok si Walker ini. 9 bodies. A coke deal gone bad, real bad. And then I see this on CCTV. Who's that? You recognize that kid? Charlie? Dengan fakta bahwa Charlie putranya terlibat dalam kejahatan, Lawrence pun meminta tolong Walker untuk cari putranya dan segera bawa pulang. Namun karena Walker sudah capek melakukan pekerjaan kotor untuk majikannya, ia pun membuat kesepakatan bahwa andai kata aku berhasil memulangkan Charlie, aku ingin berhenti melakukan pekerjaan kotor, bos. Dan Lawrence tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. We square. That's what it will cost. Get him back. And I never see your fucking face again.
Keesokan paginya kita akan diperkenalkan pada bos besar Triadi, merupakan seorang perempuan sekaligus ibu bagi putra tunggal yang sudah mati. Kesedihan jelas terpancar dari sorot matanya sehingga tak lama setelah ia melihat sendiri jasad putranya, si bos pun langsung menemui Ching dan 3 anak buahnya untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian putra kesayangannya. Kembali ke Walker yang terlihat berada di distrik orang Asia untuk menemui salah satu intelnya yang merupakan seorang dokter. Secara kebetulan, si dokter sedang mengobati salah satu penjaga yang berhasil selamat dari kejadian semalam dan... Setelah melakukan intimidasi yang cukup menyakitkan, Walker pun berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang para pelaku yang memakai topeng hoki atau topeng yang biasa digunakan dalam sebuah olahraga hoki untuk menyembunyikan wajah mereka. That's what I have to work with. That's They shot him. They shot Mr. Choi. heinous fucking Hawkins. Next time we won't make it look so convenient. Selesai dari si dokter, Walker pun langsung meluncur ke rumah sakit untuk menjenguk rekan polisinya yang koma akibat dari kecelakaan dalam kejar-kejaran tempo malam. Yang mana di sana kita akan diperkenalkan pada mantan rekan tim Walker terdahulu yang salah satunya bernama Vincent yang tampak sinis dengan keberadaan Walker di sana. All right, it's been cool. Great catching up. If you don't mind, I want to see our friend. Dia bernama Angie, istri dari rekan Walker yang sedang mengalami koma. Angie menceritakan tentang suaminya yang sempat mengigau terkait aksi terakhir mereka selama di Kesatuan Reserse Narkoba, yang ternyata 2 tahun lalu Walker, Vincent, dan 3 rekan lainnya termasuk suami si Angie melakukan suatu pekerjaan kotor, yaitu mencuri narkoba dan sejumlah uang yang berada di tempat kejadian perkara, di mana hal tak diduga terjadi ketika Walker memukul seorang pria yang baru datang yang ternyata adalah seorang polisi intel yang ditugaskan di TKP. Tepat saat si intel sedang engap-engapan, Walker dan kawan-kawan pun baru sadar jika ia adalah seorang polisi sama seperti mereka. Walker yang merasa bersalah pun berniat untuk segera membawanya ke rumah sakit, tapi Vincent tidak setuju dengan ide tersebut.